Berkisah tentang praktik adopsi ilegal yang amat mengerikan. Yang mana ketika sang anak angkat tidak sesuai ekspektasi dari orang tua angkatnya, maka mereka akan dilenyapkan. Salah seorang gadis yang berhasil selamat dari pelenyapan, memutuskan untuk melakukan balas dendam ke semua anggota yang bersangkutan. Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua pria yang hendak melakukan pekerjaannya. Salah satu dari mereka bernama Tae-sik. Ia dipekerjakan hanya untuk melenyapkan sebuah barang yang selalu dibawa oleh bosnya. Di waktu tersebut, sang bos dari Tae-sik mencoba bertanya apakah Tae-sik benar-benar tidak ingin tahu tentang benda yang selalu dibawa oleh bosnya. Namun di sini Tae-sik menjawab, jika dirinya amat tidak peduli. 무섭지. 관심 없습니다. Pekerjaan dari Tae-sik hanyalah melenyapkan barang yang dibawa oleh bosnya. Yang mana barang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah drum dan diisi dengan adonan semen. Di waktu Tae-sik memasukkan barang tersebut dan mulai menyiramnya dengan semen, ia pun dikagetkan dengan tas yang bergerak-gerak. Dan ketika ia membukanya, terlihat seorang anak kecil yang amat sangat ketakutan. Dan dari kejadian tersebut, kini ia pun mengetahui jika pekerjaannya selama ini ialah berkomplot dengan para pembunuh. Tae-sik yang benar-benar merasa bersalah atas tindakannya selama ini, ia pun memutuskan untuk merawatnya. 들어가요. 10 tahun berlalu, kini kita diperlihatkan dengan gadis yang dulu ditolong oleh Tae-sik. Gadis tersebut bernama Yuna. Ia merupakan salah satu anak adopsi yang hendak dilenyapkan oleh orang tua angkatnya yang diselamatkan oleh Tae-sik. Dirinya tinggal di salah satu gedung di wilayah kosong yang hendak direnovasi. Tak hanya menyelamatkan Yuna, Tae-sik juga menyelamatkan beberapa anak lain yang bernama Juan, Seok dan Somi. Salah satu aturan yang diterapkan oleh Tae-sik ialah, mereka tidak diperbolehkan keluar gedung tanpa seizin dari Tae-sik. Hal tersebut karena jika anggota dari organisasi ilegal melihatnya, maka mereka semua dapat terancam bahaya. Di waktu tersebut, Yuna melihat Somi yang sedang bersedih atas tindakan dari orang tua angkat yang membuangnya. Karena Yuna merupakan anak tertua, ia pun mencoba menghibur dengan mengajaknya keluar membeli ayam goreng. 소미야, 라면 싫은데. 치킨. 진짜? 맛있겠지? 가자. Pergerakan dari Yuna selalu diketahui oleh Tae-sik. Karena dari mereka yang tidak memiliki uang, terlebih dahulu mereka mendatangi tempat perjudian. Bukan untuk bermain, melainkan mencuri beberapa lembar uang dari tempat tersebut. 너 치킨 먹을 돈 없잖아. 왜? 사람 지금 개 많은데? 야, 팀 갈라, 팀 갈라. Sebelum menuju ke ruang utama perjudian, di sini Yuna diharuskan melumpuhkan beberapa penjaga terlebih dahulu. 놀러 왔는데요. 안무가 생각이 안 나네. Ketika berhasil sampai ke ruang inti dan mendapati target uang yang hendak diambil, mereka pun memulai aksinya. Diceritakan bahwa selain dirawat, mereka juga diajari beberapa teknik bertarung dan menembak oleh Tae-sik. Setelah mendapatkan gepokan uang yang amat banyak, di sini Yuna hanya mengambil beberapa lembar saja yang hanya pas untuk membeli ayam goreng. Di saat ayam goreng berhasil didapatkan, Yuna ditelepon oleh Tae-sik dan disuruh pulang. Tae-sik amat sangat marah atas tindakan mereka yang keluar tanpa izin. Namun di waktu tersebut, Somi mencoba bertanya tentang alasan dari Tae-sik tidak memperbolehkan mereka keluar. Di sini Tae-sik hanya diam. 무단 외출. 니들이 무슨 짓을 하건 아저씨,
야, 차라리 이럴 거면 그냥 죽는 게 나은 거 아니에요? Meskipun terlihat dingin, namun percayalah jika Taesik merupakan orang yang baik. Di saat beberapa dari mereka telah tertidur, Taesik mencoba untuk menemui Yuna. Di sini Taesik mengatakan jika dirinya telah memesan tiket untuk anak-anak memulai kehidupan barunya di negara lain. Sedangkan dirinya, ia mengatakan bahwa ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 조만간 연락이 올 거야. 아저씨는요? 다 끝나면 따라갈게. Diceritakan bahwa urusan dari Taesik ialah mencari tahu tentang siapa dalang dibalik organisasi adopsi ilegal yang sangat mengerikan ini. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang dokter ternama sekaligus ketua yayasan amal bernama Si Hui. Namun di balik citra terhormatnya, ia merupakan otak di balik jaringan adopsi ilegal yang selalu membunuh setiap anak yang dikembalikan oleh orang tua angkatnya. Dirinya bekerja dengan seorang tangan kanan bernama Hai Jung. Ia merupakan senjata manusia yang dibesarkan langsung oleh Si Hui. Hijung digambarkan sebagai sosok yang dingin, patuh, bahkan kejam, yang selalu menuntaskan perintah dari Si Hui tanpa ragu. Di sebuah sekolahan ternama, terlihat Si Hui dan beberapa orang tua lain yang sedang memantau anak-anaknya dalam sesi pembelajaran. Anak angkat dari Si Hui yang memiliki nama Ayun, terlihat amat pintar dan cerdas. Hal tersebut terlihat dari ekspresi Si Hui yang amat bangga. Berbeda dengan Ayun. Seorang teman dekat yang terlihat seperti bocil alok, terlihat amat sangat tidak menguasai pelajaran. Karenanya ekspresi muka marah pun terlihat dari ibu angkatnya. Diceritakan bahwa anak tersebut merupakan anak yang diadopsi jalur ilegal dari Si Hui. Sang orang tua yang amat marah dengan kebodohan dari anaknya, ia pun tanpa berpikir langsung menelpon Si Hui dan meminta pengembalian dana adopsi. Dari Si Hui sendiri, ia langsung mengabari bos dari Taesik untuk bekerja melenyapkan sang anak. 리콜. 저 아직 19살 안 됐으니까. 게임이 있으니까 네가 혼자 할 수 있지. Di lain harinya di sebuah tempat bermain, sang ibu angkat berpura-pura pergi sebentar untuk membeli minuman. Dan di waktu tersebut pula, Taesik mencoba beraksi untuk menculik sang anak. Meskipun Taesik berhasil membawa sang anak. Namun tujuannya ialah menyelamatkannya. Taesik menjelaskan kepada sang anak, jika orang tua angkatnya telah memerintahkan seseorang untuk membunuh anak tersebut. 너희 엄마 박민주, 아빠 저 그럼요. 환불 처리 오세요? 위치로 가기로 했습니다. Di sini Taesik meminta kepada sang anak untuk datang ke tempat yang sudah ditulis di kertas yang telah ia berikan. 아저씨가 널 살릴. 자, 받아. Di lain sisi, sang orang tua angkat mengabari suaminya jika sang anak sudah dikembalikan kepada organisasi. Dirinya meminta kepada sang suami untuk datang, dan berpura-pura sedih atas anak mereka yang hilang. Dalam perjalanan sang anak menuju tempat yang telah dituliskan, di sini ia masih tidak percaya jika kedua orang tua angkatnya hendak membunuhnya. Karenanya di sini melalui telepon umum, sang anak mencoba menghubungi ke rumah. Sang orang tua angkat yang mendengar anaknya masih hidup, ia pun amat sangat kaget bercampur marah. Namun karena hal tersebut pula, sang anak ini menjadi percaya tentang semua ucapan dari Taesik. Dan karena panggilan tersebut pula, sang ibu angkat langsung mengabari Si Hui. Sedangkan dari sisi Si Hui, ia langsung memerintahkan sang tangan kanan untuk membereskan semuanya. Tanpa berlama-lama, Hijung dengan beberapa anggotanya langsung mendatangi ke tempat dari Taesik. 그눈 속엔 지옥이 있어. Di lain sisi, sang bocil berhasil sampai ke tempat dari Yuna. Namun selang beberapa saat, Yuna bersama anak yang lain, menyadari atas kehadiran dari beberapa mobil yang amat mencurigakan. Dengan alas sadapnya, mereka menyadari jika mobil-mobil tersebut merupakan anak buah dari sang ketua adopsi yang sedang mencari sang bocil. 11살 남자아이 찾고 있습니다. 엄마한테 전화를 했어요. 아저씨. Di lain sisi, kejar-kejaran antara Taesik dan Hijung masih berlanjut. Menyadari akan sulitnya menghentikan mobil dari Taesik, Hijung pun memiliki ide untuk menembak bagian ban depan dari Taesik.
Di awal film, kita diperlihatkan dengan masa lalu Somi ketika ia masih diasuh oleh orang tua angkatnya. Yang mana ketika itu, ia amat senang bernyanyi dan mencoba mendaftarkan diri pada ajang pencarian bakat. Di saat juri memutuskan menerima Somi, di waktu tersebut sang ibu datang dengan amarah yang menggebu-gebu. 함께 갈 수. Di saat Somi sedang kesal dengan tindakan dari ibu angkatnya, di waktu tersebut sang ayah datang dan mencoba menghiburnya. Namun di sini, sang ayah memiliki maksud lain. Yang mana dirinya amat bernafsu kepada Somi dan hendak meluapkan birahinya. Namun karena alasan penolakan dari Somi. Di sini sang ayah memutuskan untuk mengembalikan Somi ke organisasi adopsi ilegal. 똑바로 누워볼까? 루카 잘 모르겠던데. 천천히 호흡하고 누나 오빠라고 불러볼래? Kabar kecelakaan dari Taesik diketahui oleh anak-anak yang lainnya. 경찰은 큰 불길에 차량 내 저 아저씨 아니지? Di sini Hijung yang mengetahui jika Taesik menyelamatkan anak-anak yang hendak dilenyapkan, ia pun mengerahkan beberapa anak buah untuk menemukan persembunyian dari anak-anak yang diselamatkan. 안에 안 계세요? 계십니까? 큐 많이 보고 싶다고 하시던데. Yuna yang menyadari jika situasinya akan semakin berbahaya ke depannya, ia pun memutuskan untuk berkemas pergi meninggalkan negara tersebut menggunakan tiket yang sudah disediakan oleh Taesik. 다들 짐 챙겨. Di saat Yuna sedang menyiapkan beberapa barang untuk dibawa, di waktu tersebut ia menemukan berangkas dari Taesik. Yang mana isi berangkas tersebut, ialah hal-hal yang berhubungan dengan organisasi ilegal. Yang lebih penting, Yuna mengetahui tentang rencana dari Taesik yang sedang mencoba untuk menemukan otak di balik organisasi ilegal tersebut. 알고 있었는지도 몰라. 왜 그렇게 말도 안 되는 큰 돈을 주나 의심도 했었지. 년 전 입양한 윤재석을 18년 전 입양한 권성 급행선 수요일 25. Berpindah ke tempat kecelakaan dari Taesik. Di waktu beberapa polisi sedang mengeceknya, mereka tidak menemukan mayat dari Taesik. 근데 이거 운전자가 어디 갔을까? Sedangkan dari sisi Hijung, ia mencurigai tentang kawasan kosong di sekitar telepon umum yang digunakan oleh sang anak untuk menghubungi kedua orang tua angkatnya. Karena kecurigaan tersebut, Hijung pun memutuskan untuk mendatangkan alat berat dan mencoba menggempur gedung yang diduga merupakan tempat persembunyian. 세상에 존재하지 않는 거. 이제 더 이상 이렇게 숨어 살지 않아도 돼. 이제 여길 떠나면 끝하고 끝이에요. Setelah aksi kejar-kejaran yang terjadi, akhirnya Yuna beserta anak-anak yang lain dapat menyelamatkan diri. Dari sisi Hijung yang mengamati kediaman dari Yuna, dirinya menemukan sebuah telepon yang memberikan informasi jika Yuna beserta anak yang lain hendak pergi melalui salah satu pelabuhan. Menyadari jika situasi yang sudah amat membahayakan, di pagi harinya mereka pun bergegas menuju ke pelabuhan yang sudah dipesankan oleh Taesik.
급행선 Setelah berbincang-bincang, kini Yuna mencoba menuju ke tempat pemberangkatan. Yang mana mereka hendak diselundupkan melalui beberapa kontainer yang tersedia. Namun di sini Yuna yang menyadari tentang perilaku dari sang petugas, ia pun menolak untuk masuk ke dalam kontainer. Dan benar. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Hee-jung. Diceritakan ketika Hee-jung mengetahui tentang upaya pelarian dari Yuna, ia pun langsung menyusun strategi untuk menangkapnya. Demi untuk membingungkan beberapa anak buah dari Hee-jung, mereka pun mencoba untuk berpencar. Namun di waktu tersebut, pergerakan dari Yuna dihentikan oleh Hee-jung. 살 가치가 없네. 니들은 불량품이야. Karena pelarian yang gagal dilakukan oleh Yuna dan anak-anak yang lain, kini ia pun terpaksa kembali mencari tempat persembunyian. Di tempat persembunyian tersebut, Yuna memperlihatkan tentang beberapa rekaman yang berhubungan dengan organisasi ilegal. Menyadari jika organisasi tersebut akan terus berjalan jika tidak dihentikan, alhasil Yuna mengurungkan niatnya untuk kabur ke luar negeri. Ia lebih memilih untuk berusaha sebisa mungkin membongkar sindikat perdagangan yang dilakukan oleh si Hui. Dengan melihat catatan yang sudah ditulis oleh Taesik, di sini mereka terlebih dahulu mencari tahu tentang kartu VIP yang pernah dilihat oleh Somi ketika masih bersama dengan orang tua angkatnya. 왜 우리가 이렇게 숨어 살아야 되는 건지. 카드 아니야? 아니 근데 이걸 어떻게 찾아? 내가 본 적 있는 것 같아. Ayah dari Somi merupakan seorang kepala sekolah. Diceritakan bahwa dirinya amat cabul dan sangat terangsang dengan beberapa anak muda cantik. 네, 그렇게 하. Tersebut, salah seorang guru meminta agar sang ayah dari Somi ikut bergabung di acara syukuran yang akan diadakan malam nanti. 시간을 한번 빼볼게요. 선생님들한테 큰 힘이 될 겁니다. 따라붙을게. Di malam harinya ketika sang ayah Somi hendak pulang, Yuna pun berpura-pura menjadi seorang supir sewaan. Tidak begitu sulit dengan sifat cabul yang dimiliki oleh ayah Somi, Yuna pun dengan mudah mengantarkannya. Sesampainya di bagasi, ayah Somi yang terangsang mencoba untuk merayu Yuna. Dari sisi Yuna, ia pun menanggapinya dan menawarkan gadis yang lebih muda. 모자 벗으니까 더 어려 보인다. 왠지 더 좋아하실 만한 애를 알고 있는데 돈 되는 건 뭐든지 다 하거든요. 진짜 애면 더 좋고. 어떻게 여기로 부를까요? 때 아주 최고야. Namun gadis muda tersebut ialah Juan yang dirias secantik mungkin. Setelah Juan berhasil masuk, Yuna dan yang lainnya pun mencoba bergerak. Sang ayah dari Somi amat sangat kaget melihat anak angkatnya yang masih hidup. Di sini, mereka mencoba untuk meminta kartu pelanggan yang pernah dilihat oleh Somi. 멤버십 카드 어딨어? Dan dari sisi Somi, ia mencoba untuk menanyakan tentang keberadaan dari ibunya. Sang ayah pun menjawab, jika sang ibu dari Somi berada di sebuah rumah sakit jiwa. Diceritakan bahwa sang ibu dari Somi terserang gangguan mental mendengar anaknya yang hilang. Dan karena hal tersebut, kini Somi mengetahui jika sang ibu benar-benar amat menyayanginya. 호흡을 다스려야 한다고 했지. 뭐라고? 엄마 있는 건 말해. 엄마 있는 건 말해. Setelah sebelumnya Yuna dan kawan-kawan berhasil masuk rumah dari orang tua angkat Somi,
Kini Somi meminta sang ayah angkat untuk mengatakan di mana lokasi rumah sakit dari ibunya dirawat. Di lain sisi, Juan yang bertugas sebagai pemantau keamanan, menyadari jika suara tembakan dari Somi diketahui oleh polisi kompleks setempat. Namun tidak hanya itu, ternyata anggota organisasi juga mengetahui tentang kejadian yang sedang berlangsung di rumah tersebut. Dan karena hal tersebut, Yuna langsung bergegas mencari kartu anggota yang dimiliki oleh ayah dari Somi. Ketika kartu berhasil ditemukan dan bergegas pergi, di waktu tersebut Hee-jung bersama dengan anggotanya tiba. 빨리 나오라고. 시간 없어. 나가야 돼. 가자. 가야 돼. 애새끼 하나도 못 죽이고. 책임물 발견. 책임물 발견. Di dalam pelariannya dari pengejaran Hee-jung dan anak buahnya, Yuna yang dalam posisi terpojok dan melihat kedatangan dari polisi, ia pun langsung mencari perhatian dari polisi. Dan karena hal tersebut, Yuna dan kawan-kawan akhirnya dapat lolos dari kejaran Hee-jung. Dari kejadian tersebut, Hee-jung langsung melaporkannya kepada Si Hui. Hee-jung mengatakan bahwa anak yang berhasil diselamatkan oleh Tae-sik berjumlah 5 anak. Dan dari Si Hui sendiri, ia meminta agar Yuna ditangkap hidup-hidup. Hal tersebut karena diceritakan bahwa Yuna merupakan anak dari Si Hui. 살려서 데려와봐. 20살도 훨씬 넘었겠는데. 어떻게 변했는지 얼굴이나 한번 보자. Dari rumah ayah angkat Somi, mereka mencoba beristirahat di tempat perjudian yang dulu pernah mereka curi. Di sini Yuna meminta maaf kepada anak-anak yang lain, karena sebagai kakak tertua, dirinya tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak. Menyadari akan kebaikan dari Yuna, mereka pun mencoba untuk menerimanya sesenang mungkin. Dengan barang-barang seadanya, mereka mencoba untuk membuat tempat tidur masing-masing. Berpindah ke Si Hui. Di waktu tersebut, terlihat dirinya yang mencoba untuk menemui seorang pastor yang juga merupakan salah satu anggota adopsi ilegal dari Si Hui. Tujuannya bukan untuk belajar ketuhanan, melainkan memberitahukan jika jamaah dari sang pastor yang merupakan istri dari seorang pejabat ternama, berkeinginan untuk mengadopsi seorang anak. Diceritakan bahwa hal tersebut amat sangat membuat Si Hui senang. Bagaimana tidak, ia sudah memimpikan cukup lama tentang seorang anak yang dihasilkan dari sperma sang pejabat yang amat penting tersebut. Namun dari sisi sang istri, ia ingin menggunakan seorang ibu bayaran. Yang mana dirinya menginginkan jika anak Si Hui lah yang menjadi ibu bayarannya. Tidak tahu dengan cara berpikir dari Si Hui. Ia pun nampaknya menyetujui akan persyaratan yang diberikan oleh sang istri dari pejabat ternama. 뜻하는 바 곧 이루시겠네요. 목사님 알아서 잘 관리해 주실 거라고 믿어요. Di lain sisi, terlihat seorang detektif yang mencoba untuk menyelidiki tempat persembunyian dari Yuna yang sudah dihancurkan. Detektif tersebut bernama Pak Chow. Di saat dirinya menemukan foto Tae-sik bersama anak-anak, di waktu tersebut sang bawahan menginfokan jika HP dari Tae-sik sudah dihidupkan. 사진 문자로 보내드렸어요. Kembali ke Yuna. Di saat mereka terbingung-bingung dengan cara kerja dari kartu anggota, di waktu tersebut mereka didengarkan dengan kematian dari ayah Somi. 한철수 씨 자택에서 사망한 채 발견되었습니다. Di saat mereka masih dalam keadaan kaget tentang kabar kematian ayah angkat Somi. Di waktu tersebut sang ibu dari Somi menelpon ke HP dari ayah Somi. Meskipun sang ibu amat kaget mendengar suara anaknya yang ternyata masih hidup, di sini ia mencoba berpura-pura jika dirinya sedang berbicara dengan sang suami. Mengapa demikian? Hal tersebut karena sang ibu yang sedang diperhatikan oleh Hee-jung dan anak buahnya. Namun nampaknya sang ibu dari Somi tidak mengetahui jika suami telah tewas dibunuh oleh Hee-jung. 다음 주에 장학사님 오신다고 바쁘잖아요. 유나는 잘 있지? 엄마 그게 무슨 소리야? 우리 아저씨가 이렇다니까요.
정말 안 올 거라고. Dari panggilan tersebut, Yuna memutuskan untuk menemukan ibu Somi terlebih dahulu. Dengan harapan, mereka dapat mengetahui tentang cara kerja dari kartu pelanggan. 카드도 어떻게 쓰는지 물어보자. 소민 엄마가 알고 있을 거야. Di malam harinya, Yuna bersama anak-anak yang lain mencoba untuk mendatangi lokasi rumah sakit dari ibu Somi. Di saat mereka mencoba masuk, mereka menyadari jika rumah sakit tersebut terlihat berbeda dengan rumah sakit pada umumnya. Hal tersebut terlihat ketika Yuna dan Seok menemukan beberapa orang yang terkurung dalam beberapa kamar yang berbeda. Di saat Yuna dan Seok mencari keberadaan dari ibu Somi, pergerakan mereka diketahui oleh salah satu perawat di tempat tersebut. Dari pertarungan singkat yang terjadi, terlihat beberapa penjaga yang berdatangan. Meskipun amat sangat kalah jumlah, diceritakan dari keempat anak. Yuna dan Seoklah yang pandai bertarung. Di saat mereka sudah berhasil melarikan diri dari beberapa penjaga, di waktu tersebut Hijung pun datang. Dengan besik dari Hijung yang merupakan petarung MMA, terlihat dirinya yang amat isi menghadapi Yuna dan Seok. Di lain sisi, Somi dan Juan berhasil menemukan sang ibu. Kebahagiaan dari sang ibu pun terlihat dengan beberapa air mata yang mengalir. Di sini Somi mencoba bertanya, apakah dirinya benar-benar anak adopsi yang dibeli dari organisasi ilegal. Tidak lupa juga, ia bertanya tentang cara kerja dari kartu pelanggan yang nampaknya amat penting. Namun dari sisi sang ibu, dengan rasa yang amat bersalah dirinya terus mengatakan tidak tahu. Menyadari jika tidak adanya waktu di tempat tersebut, Somi pun mencoba untuk mengeluarkan sang ibu terlebih dahulu. 야, 시간 없어. 빨리 가야 돼. Namun baru saja keluar beberapa langkah, pergerakannya dihentikan oleh beberapa perawat dan penjaga. Mengetahui jika amat sulit mengeluarkan sang ibu yang menggunakan kursi roda, akhirnya dengan berat hati mereka pun meninggalkannya. Namun sebelum pergi, mereka mencoba untuk memasang alat pelacak pada mobil yang dikendarai oleh Hijung. Kabar penyusupan yang dilakukan oleh Yuna dan kawan-kawan terdengar sampai ke telinga dari Si Hui. Karena khawatir jika Hijung akan terluka ke depannya, ia pun mencoba menawarkan tambahan pasukan. Diceritakan bahwa Hijung merupakan putra angkat dari Si Hui. Yang mana di waktu kecil dulu, Hijung selalu dibully sebab ayahnya yang seorang psikopat. Si Hui yang menyadari tentang kepandaian Hijung dalam bertarung, ia pun mencoba untuk mendekatinya. Dari sisi Yuna dan kawan-kawan, terlihat Somi yang amat bersedih karena tidak bisa menyelamatkan dan membawa ibunya. Namun di sini Yuna berjanji akan menolong sang ibu dari Somi tatkala semuanya sudah selesai. Dari alat pelacak yang sebelumnya telah terpasang, kini keberadaan dari Hijung pun dapat diketahui. Setelah lokasi berhasil didapat, mereka mencoba untuk mengintai dan mengamati tempat tersebut. Di sini mereka benar-benar penasaran tentang tempat yang terlihat memiliki banyak penjagaan. Aksi pengamatan dari mereka pun dilakukan berjam-jam sampai tengah malam. Dan di waktu tersebut, kini mereka mengetahui tentang kegunaan dari kartu pelanggan. Yang mana kartu berlogo S, merupakan tiket masuk sekaligus kunci dari beberapa ruangan yang tersedia. Di lain sisi, Detektif Pak Chow mencoba untuk memberikan laporan yang berhubungan dengan Taesik. Namun karena penolakan dari atasan, akhirnya Pak Chow yang penasaran, memutuskan untuk menyelidikinya sendirian. Di waktu Pak Chow sedang mengamati foto yang ia temukan di tempat tinggal dari Taesik, ia pun berasa mengetahui dan paham tentang muka dari Seok. Yang mana, ia merupakan anak dari anggota partai terbesar di Korea yang bernama Kang Man yang sebelumnya telah dikabarkan meninggal sebab bunuh diri. Pak Chow yang menyadari jika Seok masih hidup, ia pun amat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Yuna.
Di sini, Yuna memberanikan diri untuk masuk ke dalam dengan menyamar sebagai salah satu anggota bermodalkan kartu yang ia curi dari rumah Somi. Terlihat para pengunjung yang mana merupakan pasangan suami istri. Di waktu Yuna sedang melihat-lihat, ternyata tempat tersebut merupakan tempat pelelangan bayi-bayi yang dihasilkan dari sperma dan sel telur unggul. Sembari melihat video, di sini saya akan menambahkan beberapa keterangan terkait adopsi ilegal di film ini. Jadi tidak hanya berupa bayi yang diperdagangkan. Mereka juga menggunakan sistem yang hampir mirip seperti bayi tabung. Yang mana beberapa sperma dan sel telur kualitas terbaik, disatukan dalam rahim maupun sebuah alat. Jadi terkadang, sang pemilik sperma sendiri tidak tahu jika dirinya mempunyai sebuah anak. 뭔 소리야? 말도 안 돼. Di awal episode, kita diperlihatkan dengan masa kecil dari Yuna. Yang mana di waktu itu, sang ayah dari Yuna telah membeli sebuah rumah baru yang amat indah. Sang suami yang menganggap jika si Hui telah membantu banyak hal dalam pekerjaannya, ia pun memberikan rumah tersebut kepada si Hui. 그동안 고생 많았어. 당신 집이야. Dan karena kebaikan dari sang suami, di malam harinya si Hui mencoba untuk mengajak sang suami teler bersama dengan anggur terbaik yang telah ia beli. Namun di sini, si Hui telah mencampurkan sebuah obat ke dalam minuman dari sang suami. Yang mana karenanya, tubuh dari sang suami benar-benar lumpuh tak bisa digerakkan. 왜? 쓸모가 있었어. Kembali ke masa sekarang. Karena kecurigaannya terhadap kabar kematian dari Seok, Pak Chow mencoba untuk mencari informasi tambahan dengan mendatangi kantor dari sang ayah angkat Seok. Di saat Pak Chow menyodorkan foto terbaru yang ia temukan, terlihat ekspresi sang pejabat yang amat kaget tentang anak angkatnya yang masih hidup. Dengan mencoba tenang, sang pejabat mengatakan jika anak di foto tersebut hanyalah seseorang yang mirip dengan Seok. 3년 전 사망한 권성 말이 닮았네요, 우리 아들이랑. 이 아이가 의원님 아들. 자식 잃은 애비 마음 후벼 파로 나가주시죠. Menyadari kepanikan akan anaknya yang belum dihabisi oleh si Hui, sang pejabat pun langsung menemui si Hui. Di sini sang pejabat amat marah kepada si Hui karena sebab putranya yang ternyata masih hidup. Namun dari sisi si Hui sendiri, ia berjanji akan menyelesaikan semuanya namun dengan syarat. Yang mana ia meminta kepada ayah angkat dari Seok, agar bersedia untuk mengusulkan satu amandemen dengan menghapus beberapa baris undang-undang seputar biotika yang sudah ditetapkan. Menyadari jika kedudukannya dalam politik akan terpengaruhi sebab Seok yang masih hidup, ia pun dengan berat hati menyetujuinya. 법률 개정안 하나만 발의해 주세요. 뭐? 권성우는 제가 마무리 지어 드릴 테니까 고칩시다. 생명윤리법. Dari tempat ayah Seok, Pak Chow menuju ke tukang servis HP untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dari HP Taesik yang ia temukan. Dan di waktu tersebut dengan melihat pesan dari HP Taesik, Pak Chow menyadari antara kedekatan Seok dengan Taesik. Hal tersebut menjadikan Pak Chow semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di lain sisi, Yuna beserta anak-anak yang lain, mencoba untuk berdiskusi tentang hal yang akan dilakukan ke depannya. Mereka kini sudah mengetahui tentang siapa dalang di balik organisasi ilegal yang amat mengerikan, meskipun masih belum jelas dengan rupa dan wajahnya. Dari sisi Yuna yang lebih tahu tentang si Hui, ia memilih untuk diam dan menyarankan agar mengorek informasi dari sang pendonor sel telur terlebih dahulu. 그럼 난자를 기증한 사람 먼저 찾아보자. 찾아내자. 그럼 먼저 Salah satu pendonor sel telur, merupakan seorang mahasiswi terbaik di Korea yang bernama Sujin.
Di saat Yuna mencoba untuk membuntutinya ketika keluar dari bar, terlihat Sujin yang masuk ke dalam mobil dari beberapa anak buah Hijung dengan menyodorkan kartu yang berlogo S. Karenanya di malam selanjutnya, Yuna mencoba untuk menyamar menjadi salah satu dari pendonor sel telur agar lebih banyak informasi yang ia dapatkan. Ia juga dibekali dengan sebuah alat penyusup dari Juan, yang bertujuan mendownload semua berkas yang ada di tempat penampungan sel telur. Namun tidak hanya itu, ia juga dibekali sebuah bom mini untuk kondisi yang sekiranya memang dibutuhkan. Hanya dengan memperlihatkan kartu berlogo S, Yuna pun dengan mudah berbaur dengan gadis-gadis lain yang akan mendonorkan sel telur terbaiknya. Sesampainya di tempat pendoroan sel telur, di tahap pertama Yuna beserta gadis yang lain dimasukkan ke dalam beberapa kamar untuk dilakukan pemberian obat terlebih dahulu. Namun di saat Yuna hendak diberi obat oleh salah satu perawat, ia pun menolaknya dan bahkan membekukan sang perawat. Setelah berganti setelan penyamaran, Yuna mencoba untuk mencari tempat dari beberapa sistem di tempat tersebut untuk mencuri semua data. Di tempat tersebut juga, terlihat kedatangan dari Ayun yang hendak diperiksa untuk masalah sel telur yang diinginkan oleh sang istri pejabat. Ayun merupakan anak angkat dari si Hui, yang dimana pastinya, ia amat dekat dengan Hijung. Di lain sisi, gadis-gadis yang tidak sadarkan diri setelah diberi obat, langsung dibawa dan dikumpulkan ke sebuah ruangan untuk proses pengambilan sel telur. Dan di waktu tersebut, mereka menyadari jika salah satu pasien telah melarikan diri. Karenanya, para penjaga dikerahkan untuk menemukan sang pasien yang kabur. Yuna yang menyadari jika keberadaannya di tempat tersebut telah diketahui, ia pun meminta Juan untuk mengarahkannya ke tempat sistem servis di tempat tersebut. Setelah sistem servis ditemukan, Yuna mencoba untuk menancapkan alat yang berfungsi untuk mengirimkan semua data ke komputer dari Juan. Setelah data berhasil didapat, Yuna mencoba sebisa mungkin untuk keluar dari tempat tersebut. Dan di lain sisi Hijung yang menyadari tentang kehadiran dari penyusup, ia pun memerintahkan semua anak buah untuk menutup seluruh akses ke gedung tersebut. Kabar penyusupan terdengar sampai ke telinga dari si Hui. Yang mana ketika itu, diceritakan si Hui hendak bertemu dengan seorang pejabat yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan sang istri. Diceritakan bahwa kini, sang suami telah setuju dengan sistem pencampuran sel spermanya. Hal tersebut karena elektabilitas dari sang pejabat, yang mungkin akan terpengaruh sebab dirinya yang belum memiliki keturunan. 어리석은 사람들은 왜 귀담아 듣고 계시겠어요? 지루할 때가 많습니다. 대통령께서도 이미 알고 계시기에 저를 만나고 두 분 꿈 이뤄드리겠습니다. Di dalam pelariannya, tanpa sengaja Yuna masuk ke dalam kamar dari Ayun. Hanya dengan melihat sebuah foto di kamar tersebut, Yuna langsung berkeyakinan jika ruangan tersebut berhubungan dekat dengan si Hui. Ketika bertatap wajah dengan Ayun, Yuna pun langsung beranggapan jika Ayun merupakan anak angkat dari si Hui. Lewat kamera tersembunyi dari Yuna, di sini sang bocil Alo kaget dengan keberadaan dari Ayun yang mana merupakan teman dekatnya di sekolah. Yuna yang menyadari kehadiran dari seseorang, ia pun secepat mungkin meninggalkan ruangan tersebut. Di sini, sang bocil mengatakan tentang dirinya yang mengenal Ayun. Karenanya, ia mencoba untuk menghubungi Ayun dan meminta beberapa bantuan. Ayun 누나. 무슨 말이야? Ayun 누나예요. 누나! 나야! 너 도대체 어떻게 된 거야? 나 좀 도와줄 수 있어? 만나서 얘기해줄게. 정인아!
Demi menghindari pengejaran dari beberapa anak buah Hijung, Yuna tanpa berpikir langsung masuk ke sebuah ruangan, yang mana seketika kunci akses masuk menjadi error. Dan ternyata, ruangan tersebut merupakan sebuah ruangan inti. Terlihat beberapa sampel sel telur dan sel sperma yang sedang diolah di sebuah tabung besar. Tidak hanya itu, terlihat juga beberapa tabung pencampuran sel telur dan sel sperma, yang menjadi alat pengganti dari sebuah rahim ibu. Yuna yang menyadari jika para penjaga akan segera memaksa masuk, ia pun melarikan diri melalui lubang angin yang tersedia. Dari sisi Hijung yang menyadarinya, ia pun memerintahkan sang anak buah untuk mengumpulkan semua orang. Di waktu semua berkumpul dalam satu tempat, mereka diharuskan untuk membuka masker yang dipakai. 움직이지 마. Aksi pelarian dari Yuna membawanya kembali ke ruangan tempat pembuatan bayi. Namun karena senjatanya yang kehabisan amunisi, dengan tangan kosong Yuna pun masih mencoba berjuang. Ketika menyadari jika situasinya sudah tidak terkendali, Yuna pun dengan terpaksa menggunakan bom mini yang sudah ia bawa sejak awal. 내 딸. 내 이름은 왜 아연이야? 내 이름은 무슨 뜻이야? 나를 빛내줄 아이. Setelah bom bunuh diri yang dilakukan Yuna tidak berhasil, Si Hui pun mencoba untuk melenyapkan Yuna dengan cara yang biasa ia lakukan. 내가 죽었어야 돼? 그때 죽었어야지. 어떻게 살아있었지? 그 사람이 이렇게까지! Dari anak-anak yang lain, mereka tidak diam begitu saja. Terlihat mereka yang berhasil menculik Ayun dan hendak menukarnya dengan Yuna. Namun tidak seperti penculikan pada umumnya. Mereka berkata kepada Ayun, jika dirinya hanya meminta tolong agar Yuna dapat diselamatkan dari ibu Ayun yang hendak membunuhnya. 시우야, 너 어떻게 된 거야? 세이프는 떼주면 안 돼요? 누나, 아연 누나가 위험해. 아연 누나를 교환해 올 생각이야. 우리 좀 도와줘. Di lain sisi, terlihat sang pejabat bersama istrinya yang sedang santai menonton berita yang sedang panas. Yang mana, undang-undang tentang biotika dikabarkan hendak disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan ayah dari Seok yang menerima persyaratan dari Si Hui sebelumnya. 후 세시를 기해서 생명윤리법 개정안 여야 충돌이 불가피할 것으로 보입니다. 필리버스터 등 가능한 한 모든 수단을 강행 처리를 할 것으로 예상된다고요? 우려하는 점도 바로 그 지점입니다. 하는 행위가 가능해지는 겁니까? Di waktu tersebut, sang istri menginginkan agar dirinya dapat bertemu dengan Ayun yang hendak menjadi calon ibu dari sperma sang suami.
얼굴도 지 엄마 닮아 예쁘고. 미친 딸을 내줄 생각을 하지. 여보, 한 번은 만나봐야겠죠? 양을 직접 만나보고 싶어요. Karenanya ketika anak-anak yang lain menerobos masuk dan memperlihatkan Ayun untuk ditukar, di sini Si Hui pun dengan terpaksa melepaskan Yuna sebab sang istri dari pejabat yang hendak bertemu. 아연 양을 직접 만나보고 싶어요. 그래줘. 진대는 없어? 그래. 아연아. Di dalam perjalanan pulang, Hijung mengatakan bahwa dirinya akan segera melenyapkan Yuna dan kawan-kawan. Namun di sini Si Hui mencegahnya. Ia tahu jika anak-anak sedang mencoba untuk mendatangi orang tua angkat mereka. Yang mana ketika anak-anak berhasil bertemu dengan sang orang tua angkat, di sini Si Hui langsung membunuh sang orang tua angkat. Dan hal tersebut menyebabkan para polisi beranggapan jika anak-anak tersebutlah yang telah melakukan aksi pembunuhan. 지네 부모 찾아다니는 거 같지 않니? 생각해보니까 쓸모가 있겠더라고. 닮았지. Tidak hanya menjadikannya sebagai bahan pertukaran, di sini Juan juga memberikan nomor HP-nya jika sewaktu-waktu Ayun membutuhkan bantuan. Dari kejadian yang menimpa Yuna, di sini anak-anak yang lain mengetahui jika Si Hui merupakan orang tua dari Yuna. Hal tersebut sebab nama dari Ayun dan Yuna yang memiliki kemiripan. Tak hanya itu, Somi juga sering melihat Yuna menonton acara televisi yang menampilkan Si Hui di dalamnya. 설마 언니가 대체 왜? 누나. Menyadari jika kondisi Yuna semakin kritis dan tidak memungkinkan untuk membawanya ke rumah sakit, akhirnya mereka pun mencoba untuk menghubungi Dr. Sosin yang sebelumnya biasa dipekerjakan oleh Taesik. Menyadari jika Dr. Sosin hanya bekerja jika ada uangnya, mereka pun memutuskan untuk bertindak kriminal dengan membobol berangkas dari gereja yang dipegang oleh ayah dari Juan. 주환아, 교회로 가자. 주환아. 겁쟁이 새끼. 뭘 다 했냐? 아니? 제발 아무것도 모르면 입 닥쳐라. Pada awalnya Juan enggan untuk pergi ke gereja yang dikelola oleh ayahnya. Hal tersebut karena dirinya memiliki masa lalu yang tidak baik-baik saja. Yang mana di masa lalu, diceritakan jika Juan memiliki seorang kekasih namun berbatang. Sang ayah dari Juan yang tidak terima jika anaknya menyukai batangan. Ia pun terus mendesak sang kekasih dari Juan agar melenyapkan diri dari muka bumi untuk kebahagiaan Juan. Sang kekasih yang benar-benar tulus menyukai Juan, akhirnya ia pun memutuskan untuk bunuh diri demi kebahagiaan dari Juan. 행복했으면 좋겠니? 그럼 사라져. 그렇으면은. Dan hal tersebut pula yang menyebabkan Juan dikembalikan ke organisasi adopsi ilegal. Dari sisi Somi yang terus menekan dan memberikan beberapa siraman rohani, akhirnya dengan memberanikan, diri Juan pun menyetujuinya. 도망만 칠 거냐고. 뭐? 무섭다고 계속 피하기만 할 거야? 이제 너 혼자 아니잖아. 이제 우리 같이잖아. 꺼내서 아주 봐야 될 거 아니야. Sesaat sebelum beraksi, mereka menghubungi Dr. Sosin untuk datang ke tempat dari Yuna berada. Diceritakan jika sang ayah dari Juan merupakan pendeta yang amat-amat menuhankan uang. 오늘도 좋은 말씀 부탁드려. 감사한 꿈도 넉넉히 났습니다. Di saat para jamaah sedang sibuk berdoa dan mendengar cerita dari sang ayah Juan, mereka pun mencoba untuk beraksi. Setelah berhasil mengambil uang dari kotak amal, mereka tidak lupa untuk menghilangkan jejak dengan cara membakarnya. Di saat mereka kembali ke tempat persembunyian, terlihat Bu Sosin yang telah menyelesaikan tugasnya. Ketika Bu Sosin menanyakan tentang di mana Taesik yang tidak terlihat, mereka pun hanya diam saja.
어디 다친 데는 없고 지켜봐야지. Di lain sisi, Detektif Pak Chow mencoba untuk mendatangi salah seorang penyelundup yang sebelumnya hendak digunakan oleh Tae-sik untuk membawa anak-anak yang selamat. Tujuan dari Pak Chow hanyalah meminta nomor yang digunakan oleh anak-anak. Dari sisi si penyelundup yang menyadari jikalau Pak Chow merupakan orang yang baik, akhirnya ia pun memberikan nomor dari Yuna. Karenanya di waktu Yuna terbangun, ia mendapati HP-nya yang sudah memiliki beberapa pesan dari sang detektif. Di lain sisi, tiba waktunya untuk si Hui membawa Ayun menemui sang istri dari pejabat. Di waktu sebelumnya, Ayun sudah diberitahukan tentang keinginan dari si Hui yang mana menggunakan sel telur beserta rahim Ayun untuk membesarkan bibit bayi dari sperma sang pejabat. Di saat sang istri dari pejabat bertatap langsung dengan Ayun, dirinya merasa kasihan tentang perihal yang akan terjadi. Karenanya di sini, ia meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Ayun. 한 거죠. 단둘이 이야기를 나눠봐도 될까요? 그렇지? Sang istri pejabat mengatakan kepada Ayun jika dirinya siap membatalkan semuanya jika Ayun tidak setuju. Namun dari sisi Ayun yang mengetahui jika ibunya sedang menguping di luar pintu, ia pun dengan tegas mengatakan jika dirinya bersedia dengan apa yang diinginkan oleh ibunya. 엄마가 원하시니까요. Di malam harinya, terlihat petinggi partai yang merupakan ayah angkat dari Seok beserta sang pendeta yang mendatangi pabrik pembuatan bayi dari si Hui. Diceritakan bahwa ini merupakan pertama kalinya bagi sang ayah angkat Seok datang ke tempat tersebut. Selain bertujuan memberitahukan jika undang-undang biotika telah lolos dan hendak menuju ke tahap pengesahan. Di sini si Hui memiliki tujuan lain. Yang mana dirinya, mencoba untuk menunjukkan hasil kinerjanya yang jarang diketahui oleh orang. Si Hui mengatakan jika dirinya hanya membesarkan bibit-bibit bayi yang sekiranya memiliki kualitas unggul. Sedangkan untuk kualitas menengah dan ke bawah, si Hui tidak segan-segan untuk melenyapkannya. 얘는 부모가 중간에 이혼해서 바뀌면 사람들 생각도 바뀐다니까요. 괜찮은 유전자만 쏙쏙 뽑아서 Setelah beberapa hari ke depan, terlihat Yuna yang sudah pulih kembali. Di sini, Juan menyampaikan keinginannya yang mana dirinya ingin memberi peringatan dan menakut-nakuti ayah angkatnya. Karenanya di pagi hari, mereka mencoba untuk mengabulkan keinginan dari Juan. Mereka memasukkan amplop yang bertuliskan Juan ke dalam kotak amal yang sebelumnya telah dipasang kamera pengintai. Di dalam amplop tersebut, Juan menuliskan jika sang ayah merupakan dalang di balik kematian sang kekasih berbatang dari Juan. Menyadari sebuah ketakutan, di sini mereka memutuskan untuk mendatangi seorang dukun yang sebelumnya sudah diakali oleh Somi. Diceritakan bahwa perdukunan amat bertentangan dengan agama yang dipegang oleh ayah Juan dan jamangahnya. Karenanya di sini, Somi hendak menghancurkan kepercayaan dari jamangah ayah Juan dengan cara memperlihatkan jika sang pendeta agung menyimpan sebuah jimat yang amat bertentangan dengan agamanya. 내 이놈 놈들, 아들 놈이구나. 죽어야 돼요, 얼른. 거든. 니놈 교회 십자가 밑에 붙여두고. 감사합니다. 간절히 기도합니다. 기도라도 올리면 찾았어! 분당 밑에 십자가 밑에 잘 숨겨놨지? Di waktu para jamangah sedang kaget dengan sang pendeta yang percaya dengan jimat, di waktu tersebut Juan pun menampakkan diri. Di sini sang ayah angkat mencoba untuk berdrama dengan berkata jika doanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Namun dari sisi Juan yang sudah amat muak dengan tingkah laku dari sang ayah, ia pun melumpuhkannya. Tak hanya itu, mereka juga mengambil semua harta yang dimiliki oleh ayah Juan dan memberikan harta tersebut ke gereja yang lebih membutuhkan. Setelah aksi perampokan yang dilakukan oleh Juan beserta anak yang lain, seperti biasa Hijung datang dan melenyapkan sang orang tua angkat. Yang mana karena hal tersebut, menjadikan Juan dan anak-anak yang lain akan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. 말씀하셨던 그 사업권 말인데요. 그럼 전 뭘 먹고 살아요?
Di awal episode, kita diperlihatkan dengan masa kecil dari Seok ketika masih bersama dengan kedua orang tua angkatnya. Diceritakan setelah orang tuanya mendapatkan anak asuh yang baru, posisi dari Seok benar-benar tersingkirkan. Apalagi dengan kondisi dari Seok yang gagap dalam berbicara. Karena hal tersebut, setiap harinya Seok dijadikan bulan-bulanan oleh sang ayah. Terlebih lagi, sang ayah angkat menganggap jika anjing di rumahnya lebih berharga daripada Seok. Berlanjut ke masa sekarang. Kematian dari sang pendeta yang mana merupakan ayah angkat dari Juan, benar-benar menarik perhatian masyarakat. Para polisi menjadikan Juan bersama anak-anak yang lain sebagai tersangka pembunuhan yang tidak mereka lakukan. Meskipun pada kenyataannya bukan mereka yang membunuh, namun para masyarakat hanya mengetahui jika Juanlah yang melakukan penyerangan pertama kali. Di tempat kejadian, kita diperlihatkan dengan Pak Chow yang sedang bertugas untuk menyelidiki. Di waktu Pak Chow mengatakan jika tidak adanya barang bukti yang mengarah ke Juan sebagai pelakunya, di waktu tersebut tim kriminal khusus datang. Diceritakan bahwa kini, merekalah yang akan menangani kasus dari kematian ayah Somi dan sang pendeta. Namun yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata pemimpin mereka sudah bersekongkol dengan Si Hui. Diceritakan bahwa pemimpin tim kriminal khusus tersebut merupakan salah satu pelanggan dari Si Hui. Karenanya, Si Hui sengaja meminta bantuan kepada pemimpin tim tersebut agar beberapa kasus kematian yang terjadi diarahkan kepada anak-anak yang sedang memberontak kepada Si Hui. Dan karena bantuan dari sang pemimpin tim, kini berita atas tersangka pembunuhan yang dituduhkan ke Yuna dan kawan-kawan menyebar luas menjadi topik utama. Dari berita tersebut, beberapa pelanggan dari Si Hui pun merasa cemas jika anak yang telah mereka buang ternyata masih hidup dan hendak membalaskan dendam. Mereka mencoba untuk berkumpul dan mendemo ke tempat pelelangan dari Si Hui. Salah satu pengatur jalannya Lela mengatakan, jika selain kelima anak yang masih hidup, sudah dipastikan telah dilenyapkan semuanya. Tidak hanya dengan kata-kata, ia pun mencoba untuk menunjukkan beberapa foto dari para anak yang berhasil dihabisi. Di saat Si Hui datang, dirinya mencoba untuk mengambil kepercayaan dari para pelanggannya. Yang mana ia mengatakan, akan memberikan uang 200 juta won bagi siapapun yang didatangi oleh beberapa anak angkat mereka yang sebelumnya sudah dihabisi. 믿을 수 있게 해드릴게요. 그래도 믿음이 부족하다면 100억씩 드릴게요. 아이가 여러분들의 눈앞에 나타난다면. Mendengar perkataan dari Si Hui tersebut, kini terlihat para pelanggan yang nampaknya sudah mulai tenang dan kondisional. Di lain sisi, Yuna beserta anak-anak yang lain mengetahui tentang diri mereka yang kini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan dari sang pendeta. Di waktu tersebut, detektif Pak Chow kembali mencoba untuk menghubungi Yuna. 어떡하지? 언니, 받아볼까? 문자 하나도 안. 당신들이 가해자가 아니란 걸 알고 있습니다. 어떡해. Yuna dan kawan-kawan yang menyadari jika mereka kini semakin terpojok, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba bekerja sama dengan Pak Chow. Yang mana di sini, Yuna mencoba untuk memberikan berkas seputar anak-anak yang hendak dilenyapkan oleh Si Hui. Tidak hanya itu, Yuna juga memberikan beberapa rekaman dari sang orang tua ketika mereka memutuskan untuk mengembalikan sang anak yang dianggapnya memiliki beberapa kekurangan. Dari salah satu rekaman tersebut, Pak Chow kembali mendatangi sang petinggi partai yang mana pernah mengemukakan jika anaknya telah mati bunuh diri. Meskipun Pak Chow telah memperlihatkan rekaman dari sang petinggi partai. Namun di sini sang petinggi partai tetap mengelaknya. Ia malah mengatakan bahwa rekaman tersebut merupakan hasil editan dari kecerdasan buatan. Sang petinggi partai tetap menolak akan kebenaran jika anaknya masih hidup. 이제 제발 그만 좀 합시다. 내 눈앞에 좀 데리고 와주세요. Bahkan di depan para wartawan, sang petinggi partai mencoba berdrama dengan berpura-pura menangis sebab orang-orang yang terus berkata tentang anaknya yang masih hidup. 우리 아들 좀 그만 좀 괴롭히세요. 그만 좀 괴롭히시라고요.
아까 그 형사 새끼 다 없애자. Karena beberapa tekanan dan kebenaran yang terus terungkap, di sini sang petinggi partai mencoba untuk bertindak dengan mendatangi preman-preman lokal di sekitar komplek. Tujuan dari sang petinggi partai, ia meminta agar para preman tersebut dapat menemukan keberadaan dari anaknya. Tidak hanya itu, bahkan sang petinggi partai menjanjikan uang yang amat banyak kepada sang preman jika mereka berhasil menghabisi anaknya. Hanya beberapa menit dari kesepakatan yang terjadi, sang preman sudah mendapatkan lokasi dari Seok dan anak-anak yang lain. 금방 다녀올게. 인차 찾았습니다. Karenanya dengan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bertindak menuju ke lokasi dari Seok. Di lain sisi, terlihat Ayun yang mencoba untuk bersiap-siap ke lokasi tempat pembuatan bayi dari ibunya. Yang mana sudah diketahui, jika Ayun hendak mengandung embrio dari sel sperma sang presiden yang telah dinanti-nanti sejak lama oleh Si Hui. Namun di waktu itu, Hee-jung berkata kepada Ayun jika dirinya memiliki sebuah urusan sehingga tidak bisa mengantarkan Ayun ke lokasi. 갈게. Di dalam perjalanan Ayun ke tempat dari pembuatan bayi, mobilnya dihentikan oleh Yuna. Diceritakan bahwa sebelumnya, Ayun telah menghubungi Yuna melalui nomor yang diberikan oleh Juan dulu. 저 좀 도와주세요. Urusan dari Hee-jung, ialah menuju ke tempat dari Yuna dan anak-anak yang lain berada. Tidak hanya Hee-jung dan sang petinggi partai, namun di sini sang detektif Park Chow juga menuju ke lokasi dari Yuna dengan membuntuti mobil dari sang petinggi partai. Di dalam perjalanannya, Park Chow mencoba untuk mengabari Yuna jika lokasi sudah diketahui oleh beberapa orang dari pihak organisasi. Yuna yang mengetahui akan hal tersebut, dirinya langsung mengabari Seok untuk segera bergegas meninggalkan lokasi. Sesaat setelah mengabari Yuna, mobil dari Park Chow meledak sebab bom yang dipasang oleh anak buah dari Hee-jung. Di saat Seok dan yang lainnya hendak meninggalkan lokasi, di waktu tersebut sang petinggi partai pun datang. Meskipun terlihat mereka yang sudah berjuang untuk melawan, nampaknya tetap saja sia-sia. Di sini sang ayah dari Seok benar-benar marah akan kebenaran anak angkatnya yang masih hidup. Di saat sang ayah angkat dari Seok menyuruh untuk menghabisi semuanya, di waktu tersebut Seok menahannya. Demi untuk keselamatan teman-temannya, Seok pun meminta agar dirinya saja yang dihabisi. 제발 부탁드려요, 아버지. 그래. Di saat pisau diberikan ke Seok untuk membunuh dirinya sendiri, di sini Seok langsung mengambil dan mencoba untuk menyandera sang ayah angkat. Ketika Seok memutuskan untuk menghabisi sang ayah angkat. Di waktu tersebut Hee-jung pun datang. 처음부터 끝까지 날 행복하지 못하게 만들어. Kondisi sekarat dari tembakan yang dilakukan oleh Hee-jung benar-benar membuat semua temannya sangat bersedih. Dari sisi Hee-jung sendiri, ia memutuskan untuk menghabisi semuanya dengan cara membakar tempat tersebut. Terlihat juga Ayun, yang memutuskan untuk tetap tinggal bersama anak-anak yang lain. Di awal episode, kita diperlihatkan lagi dengan adegan di mana Hee-jung membakar tempat persembunyian dari Yuna dan anak-anak yang lain termasuk Ayun di dalamnya. Sesaat setelah tempat tersebut dibakar, terlihat kehadiran dari Paman Tae-sik yang mencoba untuk memadamkan sebagian api di tempat tersebut. Di sini Yuna sempat nge-freeze beberapa detik melihat pamannya yang ternyata masih hidup.
Diceritakan bahwa sesaat sebelum mobil dari sang paman meledak, sang paman berhasil meninggalkan mobilnya. Singkat cerita, sang paman berhasil menyelamatkan Yuna beserta anak yang lain dan membawanya ke tempat yang sekiranya aman dari pengejaran. Sedangkan dari sisi Hijung, dirinya terkena semprot akibat melepaskan anak-anak yang seharusnya sudah dieliminasi dari muka bumi. Di saat Si Hui mencoba untuk memberikan satu kesempatan agar Hijung dapat secepatnya melenyapkan anak-anak, di waktu tersebut dirinya mendapatkan telepon dari istri presiden. Yang mana di sini, sang istri presiden amat khawatir tentang berita yang sedang layak diperlihatkan di televisi. Ia takut jika sewaktu-waktu, masyarakat mengetahui tentang tindak adopsi yang dilakukannya sebab kerahasiaan dari organisasi Si Hui yang terlihat tidak terlalu ketat. Menyadari kekhawatiran dari sang istri presiden, di sini terlihat Si Hui yang amat takut jika sang istri presiden membatalkan niatannya untuk mempunyai anak. Hal tersebut karena Si Hui sudah benar-benar sangat lama menantikan seorang bayi dari sel sperma milik presiden. Karena kekhawatiran tersebut, Si Hui berkata bahwa dirinya akan menutup dan mengakhiri organisasi jual beli yang ia geluti. Perkataan dari Si Hui, semata-mata agar istri dari presiden tetap melanjutkan niatannya untuk memiliki anak. 자매님, 오류가 있을 수밖에 없었습니다. Berpindah ke tempat dari Yuna berada. Kematian dari Seok benar-benar meninggalkan luka yang amat menyakitkan bagi Yuna dan anak-anak yang lainnya. Hal tersebut karena mereka sudah seperti saudara kandung yang setiap hari selalu bersama. Dari sisi sang paman, dirinya mengatakan agar Yuna dan yang lain menyudahi aksi balas dendamnya. Hal tersebut karena sang paman benar-benar tidak ingin adanya korban lagi yang bertambah setelah kepergian dari Seok. Namun dari sisi Yuna, ia dengan tegas menolaknya. Yuna tetap bersikukuh dalam niatannya untuk menghancurkan organisasi dari Si Hui. Hal tersebut karena ia menyadari, selama organisasi dari Si Hui masih berjalan, maka akan masih banyak anak-anak yang dieliminasi dari muka bumi. 전 못 가요. 애들한테 약속했어요. 다른 아이들이 희생될 거예요. Sang paman yang melihat tekad bulat dari Yuna, ia pun akhirnya ikut serta dalam merobohkan organisasi dari Si Hui. Di sini, sang paman membawa anak-anak ke tempat dari sang dokter andalannya berada. Bukan untuk berobat, melainkan membeli beberapa senjata yang dijual oleh sang dokter. Di lain sisi, Si Hui mencoba untuk mengirim surat ke semua pelanggannya. Isi dari surat tersebut, Si Hui meminta agar semua pelanggannya mengembalikan anak-anak yang telah diadopsi dan menukarnya dengan uang yang amat banyak. Si Hui juga mengatakan jika semua anak-anak memiliki kecacatan yang amat berpengaruh ke depannya. Tindakan dari Si Hui tersebut untuk mengembalikan kepercayaan dari sang istri presiden yang sudah ia harap-harapkan sel spermanya. Di malam harinya, Yuna beserta yang lain mencoba untuk menerobos masuk rumah dari Si Hui. Tujuan intinya ialah, mereka hendak mencari informasi tentang rencana apa yang hendak dilakukan oleh Si Hui. Dari salah satu HP yang berhasil diambil, mereka menemukan info akan Si Hui yang mencoba untuk menarik semua anak-anak adopsinya. Dari semua pelanggan, hanya satu orang tua angkat yang menolak untuk mengembalikannya. Dan dari HP tersebut, di sini Juan mencoba untuk meretesnya. 환불 대상 최상위권이야. 이 사람 폰은 내 거가 되는 거야. 택배 문자에 내실명 안 하잖아. 벌어지고 있는지까지 전부 알 수 있어. 어디에 있는지, 어디로 가고 있는지. Diceritakan bahwa orang tua tersebut menolak mengembalikan anaknya meskipun sudah diketahui jika sang anak memiliki penyakit yang amat mahal harga obatnya. Tidak seperti orang tua angkat yang lain, di sini mereka benar-benar menyayangi sang anak angkat seperti darah daging mereka sendiri. 엄마한테 아무것도 못해주자. 미안해. 쓸데없는 소리 그만하고. Dari sisi Yuna yang sudah mendapatkan lokasi dari sang orang tua tersebut, ia pun langsung menemui dan mencoba untuk bekerja sama. 정말 모르셨어요? 전 이미 죽었을 거예요. 환불할까 고민하셨죠? 잔인하게 아이들 도와주세요.
Diceritakan dalam upaya pengembalian yang direncanakan oleh Si Hui, dirinya mengajak semua pelanggan beserta anak-anak angkatnya untuk berkemah bersama. Sedangkan dari sisi Yuna, ia mencoba untuk menyamar menjadi sang anak dari orang tua yang menolak untuk mengembalikan anaknya. 이런 행사에도 초대해 주시고. 도연아? 난 도착했어. 다들 어디에요? Di saat Yuna berhasil masuk, di malam harinya ia mencoba untuk beraksi. Yang mana dengan senapan yang sebelumnya sudah ia dapatkan dari sang dokter, Yuna berniatan untuk melenyapkan Si Hui dari muka bumi. Namun tatkala Yuna sudah mendapatkan targetnya yang mana ialah kepala dari Si Hui, tiba-tiba Hijung datang dan melumpuhkan Yuna. Di saat Yuna tersadar, dirinya sudah berada di kumpulan para anak-anak adopsi yang lain. Berkisah kembali, sesaat setelah Yuna berhasil masuk ke kawasan dari Si Hui. Di waktu tersebut, Si Hui mencoba untuk mengumpulkan semua orang tua angkat di sebuah ruangan khusus. Yang mana, Si Hui mencoba untuk merekam semua perkataan dari para orang tua angkat seputar pengembalian anak yang dianggapnya memiliki kekurangan. 17년 전에 입양한 유해윤을 와이프가 키우기 너무 힘들어하니까. Setelah semuanya berhasil diabadikan oleh Si Hui, kini waktunya inti dari pertemuan tersebut. Yang mana, Si Hui memberitahukan kepada seluruh orang tua angkat untuk melenyapkan anaknya masing-masing menggunakan pistol yang sudah disediakan. Jika dari mereka ada yang menolak, maka dengan menggunakan rekaman yang sudah didapat oleh Si Hui mengancam akan menyerahkannya ke kepolisian. 같이 한 배를 탄 겁니다. 왜 이제 와서 사람 취급하면서 발 빼려고 하시죠? Salah satu orang tua angkat tetap bersikukuh menolak menjalankan perintah dari Si Hui. Namun di waktu tersebut, ternyata Si Hui sudah menangkap anak mereka dan mencoba untuk menjadikannya sebagai sandera. Dan karena hal tersebutlah, dengan terpaksa mereka mematuhi perintah dari Si Hui. Di lain sisi, Juan mencoba untuk masuk dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Salah satu penjaga yang mencoba untuk menjalankan tugasnya, memerintahkan Juan untuk membuka bagasi terlebih dahulu. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, di sini mereka mencoba untuk berpencar. Dari sisi Juan dan Somi, mereka menuju ke tempat dari operator CCTV di tempat tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan sang penjaga dan melihat ke layar CCTV, mereka menyadari jika tempat tersebut bukanlah satu-satunya ruangan pemantau. Ketika mereka mencoba untuk memberitahukan kepada Yuna dan sang paman, koneksi telepon dari mereka dirusak oleh komplotan dari Si Hui. Pertarungan Taesik dengan Hijung tak terhindarkan. Hijung dapat mengetahui keberadaan dari mereka sebab pemantau CCTV yang tersedia di ruangan lain. Setelah paman Taesik berhasil dikalahkan, Hijung langsung bergegas secepat mungkin mendatangi Yuna yang sudah bersiap siaga untuk menembak. Di lain sisi, Ayu mencoba untuk mendatangi sang istri dari presiden. Tujuan dari kedatangan Ayun, ia mengatakan bahwa sebenarnya Si Hui tidak berniatan untuk memberikan anak kepada istri dari presiden. Melainkan, Si Hui hendak membuat anaknya sendiri menggunakan sel sperma yang sudah ia nanti-nantikan sejak lama. Dari pertemuan tersebut juga, Ayun meminta sebuah bantuan yang mana berhubungan dengan keselamatan dari Yuna dan teman-temannya. Di saat Yuna sudah dikumpulkan dengan anak-anak yang lain, sesi pembunuhan pun dimulai. Yuna yang menyadari kegilaan dari rencana Si Hui, dirinya tidak diam begitu saja. Di saat Yuna berhasil menyandera salah satu dari anak buah Si Hui, di waktu tersebut Si Hui mendatangkan seorang anak dari orang tua angkat yang sebelumnya menolak untuk melakukan pengembalian. Ketika Si Hui mencoba untuk melenyapkan sang anak, di waktu tersebut sang ibu angkat mencoba untuk menahannya.
Tembak-tembakan dari kubu Yuna dan Si Hui tidak terbantahkan. Di saat Juan dan Somi berhasil dilumpuhkan, di waktu tersebut Si Hui mencoba untuk mendatangkan sang paman yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Hijung. Melihat penyiksaan yang didapat oleh anak-anak yang lain, dengan berat hati Yuna memilih untuk suren. Ketika Yuna sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi ke depannya, di waktu tersebut terlihat anggota polisi yang berdatangan. Diceritakan bahwa kedatangan dari polisi tersebut, sebab campur tangan dari sang istri presiden yang sebelumnya telah dimintai tolong oleh Ayun. Yang mana sang istri presiden, menyuruh sang pemimpin tim khusus tersebut, untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Dan pada intinya, sang pemimpin tim khusus berkhianat kepada Si Hui dan lebih memilih menjalankan perintah yang diberikan oleh istri presiden. Di sini, Hijung memerintahkan Si Hui untuk kabur secepat mungkin dari lokasi. Dan dari sisi Yuna, ia tidak membiarkannya begitu saja. Pelarian dari Si Hui bukannya menuju ke tempat yang aman, melainkan dirinya masih mencoba untuk mengamankan sel sperma dari sang presiden. Namun di waktu beberapa sampel telah ia masukkan ke dalam koper, di waktu tersebut Yuna pun datang. 그건 완벽할 것 같아? 완벽하다고 믿고 싶은 거겠지. 일단 늘 닮은 또 다른 아이를 만들어낼 뿐이야. 사랑해, 엄마. 미친년. Beberapa bulan setelah kejadian, terlihat mereka yang sudah mencoba untuk hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Sekian alur film yang bisa saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangan yang pastinya tidak saya sengaja, saya meminta kemakluman dari kalian semua. Dan alangkah seyogianya untuk kemajuan dari konten saya ke depannya. Saran dari kalian benar-benar saya butuhkan. Cukup sekian and see you next time.